kita belajar tentang apa itu tablet konvensional, bedanya apa kalau di salut gula, kenapa harus ada tablet salut film itu. Kemudian ada tablet effervescent ya yang sering kalian minum untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Ada CDR ya, saya sebut nama dagangnya, ada Redoxon, ya, ada lain-lain gitu ya. Kemudian ada berbagai macam tablet yang dimodifikasi, misalnya tablet sustain release. Ya. Kemudian kita belajar tentang disolusi. Ya. Kemarin BFK ya, pernah ya semester berapa itu 3 ya, semester 4 ya. Kita belajar tentang BFK juga ada disolusinya. Perbedaannya apa nanti dengan disolusi tablet? Ya. Parameternya apa yang digunakan untuk menghitung disolusi atau berapa jumlah obat yang terlarut dalam media disolusinya. Nah, kemudian apakah disolusinya sama, gitu ya? Maksudnya persyaratan untuk disolusinya sama. Nah, nanti ada di Farmakope Indonesia edisi 6 ya, untuk kriteria penerimaan disolusi, kemudian bagaimana peralatan yang digunakan, itu silahkan. Nanti pada saat materi ini kita bisa merujuk pada Farmakope Indonesia yang terbaru. Oke. Kemudian nanti ada pengujian mutu fisik tablet ya dan keseragaman sediaan. Jadi keseragaman sediaan ini ada keragaman bobot dan keseragaman kandungan ya. Dari segi bobotnya apakah sudah seragam? Ya, seragam itu artinya harus sama semua, tidak ya. Tetapi mungkin ada perbedaan, tapi perbedaan itu harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Kemudian evaluasi mutu fisik tablet, lah nanti ada berbagai macam pengujian untuk mengetahui secara fisik tablet kita seperti apa, apakah dia rapuh, apakah dia keras, ya, apakah dia kompak, gitu. Nah itu nanti kita lakukan pengujiannya, kemudian ditutup dengan ujian akhir semester. Oke. Nah, kita belajar dulu tentang definisi. Ya, apa yang dimaksud dengan sediaan padat? Ya, sediaan padat itu adalah sediaan yang mempunyai bentuk dan tekstur yang padat serta kompak. Ya, kompak itu bagaimana tahu? Kompak itu nanti ada uji kompaktabilitas. Ya, dia keras dan tidak rapuh. Tuh. Kenapa harus kompak gitu? Karena pada saat tablet ini sudah selesai dikemas, maka dia akan dilakukan proses distribusi. Distribusi ini kan ini ya ke tempat-tempat pelayanan kefarmasian. Nah, selama proses distribusi ini diharapkan tablet tersebut tidak mengalami ini ya pecah atau mungkin ada yang retak begitu ya. Jadi memang sampai pada pasien itu harus tetap bentuknya sama, yaitu padat dan kompak ya. Tapi meskipun dia kompak, keras dan tidak rapuh, tapi dia dapat hancur. Karena kalau sediaan ini tidak dapat hancur, bagaimana dia bisa memberikan efek terapi? Ya, obatnya masih terikat pada sediaannya. Tuh, jadi tidak bisa. Nah, ini macam-macam bentuk sediaan padat ya teman-teman ya. Macam-macam bentuk sediaan padat. Ada sediaan serbuk, sediaan granul, sediaan tablet, sediaan kapsul, dan sediaan pil. Sebentar ya. Sebentar. Okay.
Nah, ini gambaran ya, sediaan padat. Ini pasti sudah tahu semuanya ya. Nah, ini serbuk granul. Serbuk dan granul itu berbeda pada apa? Pada ukuran partikelnya. Ya, teman-teman bisa lihat kalau serbuk itu lebih kecil, kalau granul itu lebih besar daripada serbuk, ya. Kemudian ya kita masuk ke sediaan serbuk, atau kalau dalam bahasa Latinnya kita sebut dengan pulvis, ya. Pulvis atau ada pulveres juga nih. Pulveres itu adalah serbuk yang terbagi, kalau pulvis itu serbuk tunggal. Nah, serbuk, apa yang dimaksud dengan serbuk? Ya, dia adalah campuran yang kering. Apakah hanya kering saja? Tidak ya. Jadi kering, homogen, dan halus. Ya. Jadi sediaan serbuk itu adalah sediaan yang terdiri dari berbagai macam campuran. Serbuk ya bisa lebih dari satu, bisa lebih dari 2 serbuk. Nah, kemudian dilakukan proses pencampuran sampai membentuk sediaan yang harus kering, homogen, dan halus. Ya. Sediaan serbuk itu bisa digunakan untuk pemakaian oral ataupun untuk pemakaian luar, ya, pemakaian dalam atau pemakaian luar. Nah, yang ada di sekeliling kita, sediaan serbuk itu contohnya apa, teman-teman? Boleh menyebutkan nama merek atau nama dagang dari industrinya. Kira-kira ada yang tahu? Sediaan serbuk yang ada di sekitar kita? Kata Flamfas. Iya, Mbak. Kata Flamfas, kata Flamfas. Kata Flamfas bentuknya tablet atau serbuk, Mbak? Serbuk, Bu. Farika. Kata Flamfas itu yang dilarutkan itu ya? Dilarutkan di air itu ya? Iya, Mbak? Iya, Bu. Nah, bentuknya tablet atau serbuk itu? Serbuk, Bu, kalau nggak salah. Kata Flamfas. Oke, ya. Kemudian apa lagi? Ini yang digunakan. Apa, Mbak Afif? Vegeta, Bu. Vegeta herbal. Oh, Vegeta. Iya, Vegeta. Ya, kemudian apa lagi? Bintang 7. Oh, bintang 7 ya. Puyer bintang 7 ya. Ya, Mbak Rek. Iya, Mas. Oh, ya, parolit ya, oralit. Serbuk tabur enbatik. Enbatik, ya betul. Ya, ada banyak ya, Mas Gani ya. Di sekitar kita. Jadi ada yang diminum, ada juga yang digunakan topikal. Yang diminum tadi ada seperti Vegeta, ada oralit atau parolit ya. Oralit itu untuk dehidrasi. Kemudian ada puyer bintang 7. Nah, orang-orang tua atau mbah-mbah kita itu masih ini ya, sering sekali mengkonsumsi ini puyer bintang 7. Kemudian kalau untuk topikal itu ada serbuk enbatik ya, digunakan untuk ditaburkan di luka. Kemudian ada misalnya yang ditaburkan di kulit kita, serbuk salisil gitu ya. Ya, itu. Nah, ada beberapa memang sediaan itu dibuat dalam bentuk serbuk, tetapi memang jumlahnya terbatas ya, teman-teman ya. Terbatas karena memang ini ya, ada beberapa kekurangan dari sediaan serbuk ini. Salah satunya jika bahan obatnya itu baunya tidak enak dan rasanya juga tidak enak, maka akan sulit tertutupi dengan sediaan serbuk ini. Ya, misalnya
anak-anak tuh ya, kalau misalkan dokter menghendakinya dalam sediaan serbuk, nah kadang kan ditambahi dengan pemanis gitu ya, sama kita tambahi dengan pemanis. Tapi apakah pemanis itu sudah cukup untuk menutupi pahitnya? Nah, kadang anak-anak juga masih belum mau ya, karena memang sulit kalau sediaan serbuk ini dapat menutupi bau dan rasa yang kurang enak dari obatnya, sehingga memang perkembangannya sampai sekarang ya tidak begitu banyak ya, hanya beberapa saja. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari bentuk sediaan serbuk. Ya, kalau kelebihannya apa? Kita bisa membuat sediaan serbuk itu dari berbagai macam kombinasi obat dengan dosis yang lebih tepat. Ya, kenapa? Misalkan dokter menghendaki obatnya itu kombinasi dari obat panas, obat alergi, kemudian obat pilek, batuk ya dalam satu sediaan. Nah, bisa kalau sediaan serbuk ya, tapi harus hati-hati karena tidak semua sediaan itu bisa digerus ya. Tidak semua sediaan tablet itu dibolehkan untuk digerus gitu. Jadi hati-hati. Tapi kalau memang tidak ada masalah ya, dokter menghendaki itu sediaan racian, silahkan ya, bisa dikombinasikan dengan berbagai macam obat dan dosisnya juga lebih tepat gitu, karena kita bisa menyesuaikan untuk anak berapa gitu. Sama juga dengan di industri farmasi ya, di industri farmasi dalam satu kemasan untuk biasanya saset ya, itu mungkin ada lebih dari satu macam obat itu dengan dosis yang ya kita tentukan dosisnya itu berapa ya dalam satu kemasan itu. Karena ukuran partikel dari serbuk ini kecil, maka luas permukaannya menjadi lebih besar. Dan kelebihannya apa? Ya dia akan mudah larut gitu. Kalau mudah larut itu efeknya kemana? Oh, absorpsinya akan lebih cepat. Kalau absorpsinya lebih cepat, apa keuntungannya lagi? Ya dia akan lebih cepat memberikan efek terapi gitu. Bagaimana dengan sediaan tablet? Kalau sediaan tablet, maka untuk proses memberikan efek terapi itu masih membutuhkan suatu tahapan yang lebih lama daripada bentuk serbuk ya, karena tablet itu harus hancur, kemudian zat aktifnya harus terlepas dahulu ya, setelah terlepas baru dia larut. Nah, setelah larut baru dia akan bisa diabsorpsi dan memberikan efek terapi. Jadi sediaan serbuk lebih cepat dia memberikan efek, karena apa? Ya, dia serbuk kan tidak harus hancur dulu ya, karena dia sudah dalam bentuk ukuran partikel yang kecil gitu. Kemudian stabil dan lebih sesuai untuk anak-anak gitu. Kekurangannya apa? Ya ini rasanya pahit ya. Kalau ada obat-obat yang rasanya sangat pahit dibuat dalam sediaan serbuk, nah siapa yang mau minum gitu? Anak-anak pasti juga nggak mau. Kemudian higroskopis ya. Kadang kok nyimpan serbuk meskipun sudah ditutup rapat, setelah dibuka kok lembab ya. Ya karena mudah sekali menyerap lembab dari lingkungannya. Jadi kalau ada kebocoran pengemas, apalagi kalau sudah dibuka, ditutup ya, meskipun sudah ditutup rapat, kemungkinan masih ada celah di situ sehingga bisa menyebabkan lembab itu masuk dan menjadi ini ya, serbuknya menjadi terkontaminasi oleh mikroba. Butuh peracian yang lama ya. Kalau kesediaan tablet kita tinggal ambil karena sudah tersedia ya. Tablet paracetamol berapa butuhnya? 12, tinggal ambil saja. Tapi bagaimana dengan sediaan serbuk? Nah, kita harus lakukan proses peracian. Dihitung dulu berapa jumlah obat yang harus diambil. Setelah itu kita lakukan penggerusan ya, kan tadi syaratnya harus halus ya. Kalau harus bagaimana? Kita ayak dulu, kita saring dulu. Nah, yang masih berupa butiran-butiran itu kita gerus lagi sampai semuanya halus. Karena kalau nanti ukuran partikelnya tidak sama, ya pasti dosisnya juga tidak sama. Ya, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang
ini ya kurang gitu. Jadi nanti efeknya kok ada yang ini ya minum obat tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah ini kan karena tadi dosisnya tidak sama. Nah dosis berkurang. Dari mana kok bisa dosisnya berkurang? Nah kalau di apotek peracian ini kan biasanya dilakukan di mortir ya, atau kalau yang sudah punya alatnya gitu ya bisa ya. Gitu. Kemudian nanti ada yang melekat di mortir, bisa melekat di stanfer ya, melekat di kertas. Nah itu akan mengurangi dosisnya, karena kalau proses pembuatannya itu melewati tahapan yang lama atau tahapannya itu panjang, nah itu juga resiko terjadinya resiko dosis itu akan berkurang juga semakin besar ya. Nah ini adalah syarat dari sediaan serbuk: homogen, kering ya, kemudian ukuran partikel. Nah biasanya kita lakukan dengan pengayaan ya, supaya seragam ya, ukuran supaya seragam. Jadi kita lakukan dengan pengayaan. Nah ada dua macam serbuk ya, ada yang serbuk terbagi dan ada yang serbuk tidak terbagi. Kalau serbuk terbagi ya seperti puyer bintang 7 ya, itu kan terbagi dalam saset-saset gitu. Tapi kalau tidak terbagi, seperti teman-teman membeli bedak Aladin atau bedak salisil ya, itu tidak terbagi. Nah sekarang apa bedanya dengan granul ya? Kalau granul itu dia ukurannya pasti lebih besar daripada serbuk, karena granul itu dihasilkan dari proses aglomerasi beberapa macam serbuk ya. Jadi ukurannya berkisar antara 2 sampai 4 mm ya. Jadi nanti kita buat beberapa sediaan, kita misalnya ya diminta untuk membuat sediaan serbuk, berarti kita harus lakukan proses granulasi dulu ya. Proses granulasi itu apa? Yaitu proses perubahan serbuk itu menjadi granul. Dengan cara apa? Kita lakukan aglomerasi atau penggumpalan ya. Tapi harus ada granul ini ukurannya harus seragam ya, dan tidak boleh terlalu panjang atau besar gitu. Takutnya nanti kalau ukurannya tidak seragam, itu nanti pengaruhnya juga sama pada keseragaman dosisnya ya. Nah, itu yang besar granulnya, dosisnya juga besar. Kalau yang kecil-kecil sedikit begitu. Sehingga nanti untuk menseragamkan ukurannya ada suatu proses pengayaan ya. Oke. Kemudian salah satu kenapa sediaan itu dibuat menjadi granul, yang pertama adalah meningkatkan sifat alirnya ya. Bagaimana dengan yang serbuk tadi? Apakah dia sifat alirnya tidak baik? Nah, coba teman-teman nanti di rumah ya, di rumah mencoba untuk membuktikan sifat alir. Sifat alir itu apa toh? Kemampuan si obat ini untuk mengalir ya, mengalir. Nah, di rumah kan ada tepung ya. Di rumah ada tepung. Kemudian mungkin teman-teman bisa ambil itu ya, mutiara. Ya, jadi ada bubur mutiara ya yang masih mentah, itu kan bentuknya bulat. Ya, mungkin besar ya. Jadi kalau itu kebesaran sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Hanya untuk membuktikan saja. Ya, di rumah ada corong. Ya, kemudian corong itu ya kita masukkan tepung ya. Jangan lupa bagian bawahnya ditutup. Ya, kemudian setelah penuh kalian buka. Nah, apakah tepung itu bisa mengalir? Oh, bisa itu, Bu. Coba dilihat apakah bisa mengalir semuanya? Apakah alirannya tersendat-sendat? Nah, kemudian kita ganti pengujiannya menggunakan bubur mutiara itu ya. Nah, masukkan. Kemudian bagian bawah lubang dari corong kita buka. Apakah dia bisa mengalir dengan bagus atau tersendat-sendat ya. 10 menit lagi ya,
Zoom kita akan berakhir, nanti saya berikan link Gmeet-nya. Oke. Nah, gitu. Ya, nanti kita bisa membuktikan sebenarnya di laboratorium ya, pada saat kita nanti bisa masuk lab. Ini benar ya. Apakah tujuan dibuat granul itu dia akan memperbaiki sifat alirnya? Iya. Ya. Jadi nanti dia akan mengalir dengan stabil, dengan aliran yang konstan, sehingga pada saat dilakukan proses filling ya atau pengisian ke dalam kemasan-kemasan, itu nanti setiap wadah itu akan memiliki dosis yang sama ya. Granul ini bisa dimasukkan ke dalam kapsul ya, atau dikemas dalam ini apa namanya, saset. Nah, jadi proses fillingnya itu nanti akan lebih mudah. Karena apa? Ya sifat alir dia bagus gitu, dan setiap wadah-wadahnya itu dia akan mempunyai dosis yang seragam. Nah, untuk granul itu bisa dibuat dengan dua metode ya, metode granulasi basah dan metode granulasi kering. Nah, penentuan kapan kita menggunakan granulasi basah atau granulasi kering itu sangat tergantung pada stabilitas zat aktif kita. Ya, kalau basah itu berarti pakai pembasah. Kalau kering berarti tidak pakai pembasah. Nah, kalau kita hubungkan dengan metode ini, berarti kita harus kaji dulu bahan aktif kita bagaimana kalau ada pembasahnya. Apakah dia baik-baik saja atau dia akan mengalami suatu degradasi atau mungkin kerusakan. Nah, jadi bisa pilih salah satu metode pembuatan granul dengan mempertimbangkan stabilitas dari bahan aktif kita terhadap adanya pembasah. Nah, ini kelebihan granul. Mencegah terjadinya segregasi. Ya. Dos damping yang rendah. Dos damping itu seperti pelepasan dosis yang besar gitu ya. Pelepasan dosis yang besar. Jadi umumnya kalau kita membuat sediaan obat dalam bentuk modifikasi ya, sustain release ya, atau obat lepas lambat. Gitu. Sifat alirnya baik, mudah terbasahi dan lebih stabil. Kekurangannya apa? Sulit dan mahal. Ya, filling kapsul sulit. Kalau dimasukkan ke dalam kapsul itu prosesnya lebih sulit ya. Tidak sesuai untuk dosis yang kecil. Jenis granul apa yang sudah ada di sekitar kita itu ada granul effervescent, granul yang terlapisi atau saut ya, granul yang tahan terhadap cairan lambung, granul dengan pelepasan termodifikasi. Granul effervescent tahu ya, biasanya untuk produk-produk yang dimana di dalamnya itu ada komponen asam dan basa. Nah, komponen asam dan basa ini kalau dibuat dalam sediaan serbuk nanti akan terjadi reaksi dini. Karena apa? Di sekitar kita itu ada lembabnya. Jadi kalau dia terkena lembab ya, nanti asam dan basa ini dia akan bereaksi. Harusnya bereaksinya nanti pada saat akan kita gunakan. Jadi CO2-nya itu akan menyebabkan ini ya, sensasi seger itu. Nah, tapi karena ini dibuat serbuk, ya dia akan langsung bertemu. Ada lembab, ya dia akan bereaksi. Gitu. Nah, dibuat granul tujuannya ya supaya mencegah terjadinya reaksi dini antara asam dengan basa. Jadi si asamnya digranul dulu, si basanya digranul dulu, baru kemudian dilakukan proses pencampuran. Granul yang dilapisi atau disalut ya, kalau teman-teman lihat ini ya ada apa namanya granul tapi glowing gitu ya. Oh, itu granul yang sudah melalui proses salut ya. Atau granul yang tahan terhadap cairan lambung.
sama. Misalnya ada beberapa obat yang memang dia rusak oleh cairan lambung, disalut aja dengan enterik gitu ya, supaya pada saat di lambung dia tidak rusak, pada saat di usus dia akan pecah ya, salutnya akan rusak sehingga obatnya itu memang bisa terlepas dari sediaannya, memang ditargetkan bekerja di situ ya. Atau granul dengan pelepasan termodifikasi. Tadi ada tablet lepas lambat, ada tablet ya, delayed release atau sustained release itu. Nah, kita masuk ke tablet. Tablet itu dari kata tableta atau tableta. Ya. Artinya papan tipis, lempeng pipih gitu. Nama lainnya ada yang menyebut dengan kompresi, primer, artinya dapat dicetak bersama. Ya, oke. Jadi tablet itu bentuk sediaan padat yang dapat mengandung satu atau lebih bahan aktif dengan atau tambahan eksipien yang dikempa, yang bisa dikempa ataupun dicetak. Ya. Tapi umumnya pada saat kita membuat tablet itu memang butuh ini ya teman-teman ya, butuh bahan tambahan yang lain. Itu ya, butuh tambahan yang lain, butuh eksipien seperti pengisi, pengikat, licin gitu. Sehingga tablet yang dihasilkan itu bagus ya. Bentar, kok nggak bisa macet nih PPT. PT saya macet. Oke. Nah, ini rate limiting step si tablet itu adalah disolusi. Jadi rate limiting step itu artinya adalah tahapan yang paling penting ya untuk pelepasan obat itu adalah pada disolusi. Ya. Oke. Nah, ini ada tipe-tipe tablet. Ada tablet oral, ya, ada tablet hisap, tablet sublingual yang digunakan di bawah lidah, tablet bukal ya di antara pipi dan ya di antara pipi dan gusi, kemudian tablet kunyah, tablet effervescent. Kemudian ada tablet parenteral, ada tablet vaginal, ya dimasukkan ke dalam vagina. Biasanya kita membutuhkan suatu aplikator ya untuk tablet vaginal itu. Kemudian ada tablet yang larut seperti dispersible tablet ya, memang sebelum kita gunakan harus dilarutkan terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh tablet ya, macam-macam tablet yang berdasarkan pada pelepasan yang dikontrol ya. Ada tablet immediate release atau tablet yang dilepaskan secara cepat. Jadi kalau kita minum tablet, minum obat dalam bentuk tablet, kemudian dia pecah, dia masuk ke dalam saluran pencernaan, dia pecah, kemudian memberikan efek, nah itu adalah tablet immediate release. Tablet yang dilepaskan dengan cepat. Ada tablet yang dikontrol pelepasannya, yaitu contohnya extended release atau prolonged release ya. Kemudian ada tablet delayed release gitu ya, yaitu tablet yang pelepasan obatnya itu berulang ya. Kalau prolonged release itu tablet yang pelepasan obatnya itu perlahan-lahan ya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sifat ideal tablet, sifat ideal tablet ya, bahan obat dan bahan pembantu sesuai syarat. Ya, Mas, banyak-banyak ya nih ya, silahkan dibaca sendiri. Jadi suatu tablet yang ideal itu bagaimana? Ya, yang pasti secara fisik ya, secara mutu fisik dia bagus. Baik kekerasan, kerapuhan, keseragaman sediaannya, kemudian
teman-teman, kita lanjut ke Cimit ya. Nah, ini tadi sampai pada sifat ideal tablet itu seperti apa ya. Oke, nih ya, silahkan dibaca ya. Misalnya bahan obat dan bahan pembantu harus sesuai syarat ya. Bahan pembantunya apa saja yang diperbolehkan. Nanti teman-teman akan belajar tentang bahan dalam tablet. Di situ ada pilihan dan kelebihan kekurangannya, dan dilengkapi dengan berapa rentang konsentrasi yang dipergunakan. Itu ya sebagai panduan kita nanti pada saat menentukan formula itu berapa persen ini kita pakai ya, tidak boleh asal ya, tidak boleh asal oh saya sukanya 5%, tapi tidak pada pedoman yang sudah ada gitu. Bahan obatnya homogen dan stabil, cukup kuat dari gangguan fisik dan mekanik, keseragaman bobot dan penampilannya sesuai syarat, stabil terhadap udara dan suhu lingkungan, waktu hancur dan laju disolusi yang memenuhi persyaratan. Nah, ini ada di Farmakope edisi 6 ya. Kemudian dari kerusakan fisik, stabil secara kimia itu ya, dilepaskan mungkin memenuhi persyaratan farmakope yang berlaku. Oke. Tablet itu banyak digunakan. Kenapa banyak digunakan? Ya, karena cara pemberiannya mudah. Ya. Kemudian memberikan ketetapan dosis yang tinggi. Ya, jadi tablet ini mempunyai kelebihan ya, kalau kita mempunyai obat-obat dengan dosis yang tinggi itu masih bisa kita produksi. Seperti parastamol itu ada yang 500 mg ya, ada misalnya nanti 850 mg gitu. Masih bisa ya dengan kita buat sediaan dengan dosis yang tinggi. Itu obat-obat mah ya, antasida itu kan dibuat dalam tablet kunyah ya, sehingga kalau teman-teman lihat itu kan ukurannya diameternya besar ya, jangan ditelan nanti nyangkut di tenggorokan ya. Tapi memang tablet itu dibuat dikunyah, jadi mau berapa besar tabletnya tidak masalah ya, tapi ya jangan keras sekali karena kan ya nanti perlu ini ya, pengunyahan, jadi disesuaikan dengan kemampuan gigi kita, terutama untuk lansia ya. Kemudian dosis kecil juga dapat ya, bisa untuk dosis yang kecil. Kemudian bebas dari air, di mana potensi hidrolisis itu minimal ya, karena kering ya. Sediaan tablet itu termasuk sediaan yang kering, tidak seperti sediaan cair ataupun semi padat yang ada kandungan airnya, sehingga jika terjadi obat-obat itu akan menghindarilah terjadinya proses hidrolisis. Tuh. Oke, ini keuntungannya ya, keuntungannya dosisnya teliti, stabilitasnya lebih terjamin ya. Kemudian ini yang tadi dengan serbuk ya, kalau tablet mau bahan obatnya enak tidak enak ya, baunya enak atau tidak enak itu bisa kita atasi, disalut saja itu. Teman-teman sudah pernah lihat ya, ada tablet Neurobion. Kenapa dia disalut disalut gula ya? Kalau Neurobion itu disalut gula, itu kan isinya vitamin B kompleks ya. Itu bau dan rasanya tidak enak ya. Sehingga kalau teman-teman minum tablet B kompleks yang tablet konvensional tanpa salut, itu pasti dibuka bungkusnya itu baunya sudah tidak enak gitu. Bagaimana kalau kita mau meminumnya ya, rasanya kan males ya, jadi disalut sehingga nanti tampilannya menarik dan cantik seperti Neurobion itu ya. Nah itu juga nanti untuk meminumnya tidak ada rasa yang tidak enak ataupun bau yang tidak enak gitu. Kemudian efisiensi dalam pengemasan dan transportasi dan lain-lain ya.
inkompatibilitas obat juga sangat kecil. Nih, kalau serbuk, obat-obat yang mengalami inkom itu bagaimana cara mengatasinya kalau dia dicampur itu ya, tidak bisa. Kalau ada obat-obat yang inkom, maka harus dicari solusinya. Kalau misalkan bisa dipisahkan terlebih dahulu pada proses pembuatannya, nah itu silahkan. Tapi kalau memang benar-benar ya dia inkom dan kemudian misalkan menghasilkan tablet yang lembab, ya nggak bisa, obat itu nggak bisa kita campur. Bagaimana dengan tablet? Apakah bisa? Apakah inkompatibilitas itu bisa diatasi pada sediaan tablet? Coba. Mungkin tanya jawab dulu, ya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau di serbuk tadi, kalau ada inkom itu apa toh? Inkompatibilitas. Coba, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan inkompatibilitas? Oke, kalau tidak ada mungkin saya, nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa, kita hanya diskusi aja. Ibu izin menjawab. Oh, silahkan Mbak Khotijah. Inkompatibilitas itu kayak yang obatnya tidak tercampur secara fisik maupun kimia, ya bukan Bu? Ya, betul ya. Jadi inkompatibilitas itu bisa terjadi secara fisik ataupun kimia. Ya, inkom itu tidak dapat dicampur. Kenapa tidak dapat dicampur? Karena kalau keduanya dicampur, nanti akan terjadi masalah. Permasalahannya apa? Bisa secara fisik, bisa juga secara kimiawi. Ya, terurai, kemudian menjadi senyawa yang lain yang khasiatnya berbeda gitu. Kalau secara fisik, oh ternyata kok jadi lembab, dicampur kok jadi lembab gitu. Nah, misalnya ada kanver dengan mentol, ya. Coba teman-teman campurkan kanver dengan mentol itu. Apa yang terjadi? Terjadi peristiwa eutecticum, di mana nanti yang awalnya dia kering, ya, kanver itu sendiri kering, mentol juga kering. Tapi pada saat keduanya dicampur, nah dia akan meleleh, ya, akan lembab. Nah, kalau kanver dan mentol itu menjadi satu, nah itu akan menimbulkan permasalahan. Nggak bisa ya, karena salah satu syaratnya dia harus kering. Nah, kalau sediaan tablet, apakah bisa mengatasi terjadinya inkompatibilitas ini? Bisa tidak? Mungkin ada yang bisa membantu jawab? Cukup menjawab bisa dan tidak saja. Oke, silahkan. Bisa, Bu. Oh, bisa. Coba, oke, Mbak siapa tadi? Mbak Farika ya? Bisa. Oke, bisa. Betul. Jadi kalau bentuk sediaan tablet itu bisa mengatasi terjadinya inkompatibilitas, ya. Sekarang lanjutan, kenapa bisa Mbak Farika? Kenapa bisa? Kira-kira apa Mbak? Itu Bu, ada yang tablet itu dicetaknya itu sendiri-sendiri itu loh Bu, tapi jadi satu. Oh iya. Oke. Ya, betul sekali. Ya, ada tablet yang dicetaknya itu, jadi ini ada tablet multilayer gitu ya. Multilayer itu dibuat berlapis-lapis. Itu kalau sediaan tablet bisa ya, dibuatnya berlapis-lapis. Jadi gini, ada tablet multilayer ya, di mana tablet tersebut dibuat itu dengan tujuan supaya ini apa namanya, tidak terjadi inkompatibilitas antara obat yang satu dengan yang lainnya, ya.
Misalnya itu kalau teman-teman ini ya, teman-teman pernah beli sediaan tablet, kemudian ada warna yang berbeda-beda, ya, lapisan yang berbeda-beda. Ya, ada lapisan warna misalnya merah, kuning. Nah, itu salah satu kenapa dia kok dibuat dengan berlapis-lapis. Mungkin salah satunya disebabkan karena di dalam tablet tersebut ada beberapa obat, ya, atau mungkin ada 3 macam obat atau lebih, di mana ada salah satu obat yang dia inkom dengan obat yang lainnya, ya. Nah, misalnya ini ada dalam satu tablet itu ada pseudoephedrine, ada vitamin C, dan ada paracetamol. Ya, jadi dalam satu tablet itu ada 3 obat. Nah, ternyata pseudoephedrine itu dia inkom dengan vitamin C, nggak bisa dicampur, ya, inkompatibilitas gitu. Nah, tetapi ingin dibuat sediaan tablet, bagaimana caranya? Ya, berarti harus kita pisah. Pseudoephedrine-nya jangan dicampur dengan CTM, tetapi pseudoephedrine-nya ini kita buat granul sendiri dengan warna yang berbeda. Kemudian paracetamol dan CTM itu kita buat granul tersendiri. Nah, jadi kan berpisah. Kemudian dicetaknya berlapis, ya. Misalnya pseudoephedrine dulu dicetak, ya, granulnya dicetak, kemudian baru yang gabungan antara vitamin C dan paracetamol, sehingga kan tidak campur antara pseudoephedrine dan CTM. Nah, ini ya, kalau kita mau buat sediaan tablet itu ada beberapa permasalahan yang bisa kita atasi di sini. Ya, jadi nanti warnanya berbeda. Ya, ada yang merah, kemudian kuning atau apa. Biasanya memang dibedakan warnanya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah macam-macam tablet ya teman-teman ya. Ini contoh macam-macam tablet. Ini ada tablet cetak ya, tab yang dicetak ya. Kemudian ini ada cetak berlapis. Nah, ini cetak berlapis itu ada cross section. Ya, ini contoh tablet yang dicetak tetapi tidak semua. Ini tablet yang dicetak berlapis itu diberi pelapis ya. Jadi dicetak berlapis. Oh ya, dicetak berlapis seperti yang tadi. Ya, dicetak tetapi dia berlapis-lapis gitu. Ya. Nih ini dengan adanya warna yang berbeda. Kalau ini drase ya, tablet lapis gula, tablet lap gula. Kemudian ini ada tablet salut gelatin, ini ada tablet salut enterik. Nah, dibuat salut enterik ini ada tujuannya ya, supaya tabletnya ini tidak hancur di lambung, tapi hancur di usus. Karena enterik ini dia tahan terhadap suasana di lambung. Kenapa? Karena obatnya ini tidak stabil pada cairan lambung, rusak ya. Jadi dilapisi dulu, baru setelah nanti sampai di usus, nah ini ada penyalutnya ini akan terlepas ya, gitu. Ini ada tablet salut film. Nah, untuk membuat sediaan tablet itu ada berbagai macam komposisinya. Ya, ada komposisinya, ada apa saja? Ada pengisi, ada pengikat, penghancur, pelicin, ya mungkin biar cantik, ditambah dengan pewarna, ditambah dengan komponen bahan tambahan yang lain, silahkan. Ya. Nah, sekarang tablet sudah selesai ya. Kita masuk ke sediaan kapsul. Sediaan kapsul nih. Ya. Sediaan kapsul itu sediaan yang bagaimana ya? Sediaan yang berada
atau dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Ya, tujuannya kenapa kok perlu dimasukkan ke dalam cangkang kapsul? Kenapa tidak dibuat serbuk saja? Gitu ya. Nah, ini sama seperti tablet tadi, untuk menghilangkan bau dan rasa yang kurang enak dari obatnya. Kemudian ini ada yang dapat pecah di lambung ataupun di usus. Ya, kemudian ada kapsul keras ataupun kapsul lunak. Oke, nah ini ya contoh yang sering kita jumpai. Jadi ada soft kapsul, contohnya minyak ikan, vitamin E, ya itu dimasukkan dalam soft kapsul. Kemudian ini hard kapsul teman-teman, ya ini bisa kita lepas. Ya, hard kapsul atau kapsul keras itu bisa kita lepas kapsul, cangkang kapsulnya. Tapi kalau soft kapsul tidak bisa, ini menjadi satu kesatuan utuh. Nah, keuntungan dan kerugiannya apa? Yang pertama ya, kerugiannya tidak dapat digunakan untuk zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul. Kemudian tidak bisa dibagi dua, tidak seperti tablet ya. Kalau minumnya 3 kali sehari setengah tablet ya tinggal dipotek jadi 2 itu. Tapi kalau kapsul dibuka dulu ya. Nah, dibuka dulu, dibagi 2 dulu, dimasukkan ke dalam kapsul lagi. Nah, itu nanti dosisnya akan berkurang ya, karena ada yang nempel di kapsulnya, ada nempel di puyernya, di kertasnya gitu. Tidak untuk zat yang mudah menguap ya, karena pori-pori cangkang itu masih ada celah ya, jadi nanti obatnya akan berkurang kalau dia mudah menguap. Tidak bisa untuk balita meskipun ada ukuran kapsul yang kecil sekali, misalnya ukuran 3 ya, itu kecil tapi balita tidak bisa ya, dia belum bisa menelan. Dan untuk lansia yang kemungkinan ada kesulitan ini ya, disfagia dalam menelan ini ya, apa ya, bukan disfagia ya, yang kesulitan menelan itu ya. Kemudian tidak bisa juga untuk bahan-bahan yang dia bersifat lembab, karena cangkang kapsul itu kalau kena lembab sedikit dia akan lembek ya, lekat gitu, jadi nggak bisa dipakai. Nah, keuntungannya apa? Bentuknya menarik dan praktis dibawa kemana-mana. Cangkangnya tidak berasa sehingga dapat menutup bau dan rasa yang tidak enak dari obat. Mudah ditelan, mudah hancur, cepat larut, sehingga cepat diabsorpsi. Dokter dapat memberikan resep dengan kombinasi dari bermacam-macam bahan obat dengan dosis yang berbeda menurut kebutuhan pasien. Jadi kalau di apotek ya ada resep racikan untuk dewasa ya, sesuai dengan ini ya gejala yang dialami oleh pasien, dia butuh obatnya apa lah, dokter itu bisa leluasa meresepkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Oh ternyata dia demam, berarti butuh paracetamol. Oh ternyata dia ini baru musim hujan dan bersin ya, dia alergi dingin, tambah antihistamin. Ternyata ini ya kalau dingin dia ini apa namanya, hidungnya berair, oh kasih dekongestan. Nah, seperti itu, dosisnya disesuaikan dengan usianya. Nah, dengan ini kita dokter itu bisa lebih fleksibel dalam meresepkan, kemudian kita masukkan ke dalam kapsul gitu. Kapsul dapat diisi dengan cepat, tidak memerlukan bahan penolong seperti pada pembuatan pil dan tablet yang kemungkinan dapat mempengaruhi absorpsi dari bahan obatnya ya. Kita nggak usah butuh pengisi, kita nggak usah butuh pelicin ya. Jadi cukup bahan obatnya saja kalau sudah dilakukan proses pencampuran, atau bahan obat tunggal juga bisa ya, hanya satu obat saja, masukkan ke dalam kapsul, selesai. Tuh. Macam kapsul berdasarkan bentuknya ya, ada kapsul lunak, ada kapsul keras. Nah, cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai ya. Jadi yang sering kita temui ya di pelayanan kefarmasian, baik di apotek, rumah sakit, klinik, itu adalah dari gelatin
Ini macam-macam kapsul berdasarkan ukurannya, ya. Nih ada yang paling besar itu nih. Ini kalau untuk manusia ya, ini ukuran untuk manusia. Ada 000, 00, 00, 0, 1, 2, 3. Coba teman-teman perhatikan di sini ya. Semakin besar angkanya, justru kapsulnya itu ukurannya semakin kecil. Semakin kecil. Oke. Ukuran kapsul itu menunjukkan ukuran volume dari kapsul. Untuk manusia terdapat 8 macam ukuran kapsul yang dinyatakan dengan kode, di mana 00 ya, 0-nya 3 kali, ini yang paling besar. Dan yang paling kecil itu ada nomor 5, kecil ya. Tapi kalau setahu saya yang sering dipakai itu ya sampai pada 3 ya. Yang umumnya dipakai di apotek ya, itu sampai antara 0 sampai 3. Kalau 000 3 kali itu gede banget tuh ya, kasihan pasiennya ya. 0 aja sudah besar menurut saya ya, 0 itu sudah besar tuh. Dan kadang pasien ini ya, kalau kapsulnya terlalu besar itu dia nggak mau. Kalau nggak mau bagaimana? Ya dibuat 2 kapsul, jadi sekali minum nanti 2 kapsul. Kalau besar sekali kurang nyaman ya. Oke. Kemudian kalau kapsul untuk hewan itu ada yang ukurannya 10, 11, 12. Kalau hewan tidak masalah ya, disesuaikan saja untuk hewannya apa gitu ya. Nah, butuh ukuran berapa. Tuh. Nah, Bu, bagaimana kita bisa memilih ukuran kapsul yang tepat dengan serbuk kita? Nah, ini sangat tergantung pada pengalaman ya, pengalaman di lapangan. Nanti kalau teman-teman sudah bekerja dan sering membuat resep racian, maka akan tahu, kan dibagi dulu ya, dibagi dulu kemudian dilihat ini kira-kira serbuk ini cukupnya pada kapsul ukuran berapa gitu. Lama-lama ini sudah terbiasa ya, sudah kalau belum pernah bagaimana ya, dicoba dulu, diambil ukuran yang nomor berapa, masukkan gitu ya. Tapi resiko ya nanti jadinya dosisnya jadi ini ya, apa banyak serbuk yang nempel nanti akan berkurang gitu ya. Biasanya dengan semakin sering kita membuat racian dan dimasukkan ke dalam kapsul itu otomatis nanti kita tahu, oh ini masuknya ke 0, oh ini ke 2 begitu ya. Bahkan kalau di apotek ya, itu ada yang sudah ahli dalam kapsul, itu jari ini, semua jari ini bisa jadi ini ya, tempat untuk mengkapsul. Kalau teman-teman kan satu-satu gitu ya, diambil satu-satu. Kalau di apotek karena sudah terbiasa, ini saya pernah lihat teman saya itu ya, kapsulnya dicepit-cepitkan di sini, tinggal dimasuk-masukkan gitu, cepat sekali. Nah, ini sangat tergantung pada ini ya, pengalaman pada saat bekerja. Tuh, nanti akan terlatih dengan sendirinya. Nah, ini tiap obat itu kan beda ya, berat jenisnya beda teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita jadikan patokan bahwa yang 0 itu mesti 500 mg itu bisa masuk gitu, karena tiap obat itu berbeda-beda berat jenisnya. Jadi ya ukuran kapsulnya tentunya berbeda. Ini hanya untuk membuktikan saja bahwa asetosal kalau dimasukkan ke dalam kapsul ukuran 0 ya, itu dia akan bisa memuat 500 mg atau 0,5 gram. Tapi kalau natrium bikarbonat 0,7. Kalau natrium Na-biknatrik ya, ini ya, natrium Na-biknatrik ini. Bikarbonat natrikus ya, Na-biknatrik ini 0,9 ya. Jadi ini membuktikan bahwa setiap serbuk itu berbeda-beda berat jenisnya ya. Sekarang perbedaan antara kapsul keras dan kapsul lunak apa ya? Tadi kalau kapsul keras itu bisa ditutup dan dibuka
ya kapsulnya. Ada di dalam bentuk kosong. Jadi teman-teman mau beli yang kosong dengan ukuran berapapun ada. Kemudian biasanya isinya padat, tapi kadang juga bisa cair, tapi jarang ya. Digunakan secara peroral dan bentuknya hanya satu macam. Kapsulnya itu bentuknya seperti itu ya. Kalau tablet bentuknya kan bermacam-macam ya. Sekarang tablet itu tidak selalu bulat, ada yang segi 4, segi 6 ya, ada yang berbentuk bunga, macam-macam. Kemudian kapsul lunak itu dia berupa satu kesatuan, nggak bisa dibuka, nggak bisa ditutup, selalu sudah terisi. Jadi ini butuh teknologi ya, yang mengembangkan nanti industri farmasi. Kalau di apotek nggak bisa ya membuat kapsul lunak ini. Isinya biasanya cair. Apakah padat? Bisa juga. Bisa untuk oral, vaginal, rektal, dan topikal. Bentuknya bermacam. Oke, nah ini pembuatan sediaan kapsul. Ya, pembuatan formulasi dulu dan pemilihan ukuran kapsul. Kemudian kalau sudah dilakukan formulasi, pengisian ke cangkang kapsul, pembersihan dan pemolesan, kemudian dikemas. Nah, pengisian kapsul ini ada berbagai macam ya teman-teman ya. Jadi obat kita itu bisa dimasukkan ke dalam kapsul, itu bisa dengan ini 3 cara. Bisa dengan tangan, dengan alat bukan mesin, dengan alat mesin. Nah, yang kita punya itu ini ya, dengan tangan, dengan alat bukan mesin. Ini di lab ada. Kalau dengan mesin, nih belum ya, kita belum punya. Nah, ini kalau kita di lab ya, biasanya kita menggunakan pengisiannya menggunakan tangan, manual. Nah, ini dengan alat bukan mesin. Ini kalau di apotek kan bikin kapsulnya banyak ya, misalnya untuk 1 bulan, misalnya 30 kapsul. Nah, kalau kapsul kan pakai tangan capek. Ini ada alat ya. Kemudian ini dengan mesin di industri. Oke. Kemudian ini pengisian cairan dalam kapsul keras. Ya, pengisian cairan dalam kapsul keras. Tadi kan kapsul keras itu bisa digunakan untuk cairan ataupun padatan. Nah, kalau cairan bagaimana caranya? Ya, misalnya ada ekstrak. Ya, ekstraknya itu dapat dikapsul sebagai serbuk yang sudah dikeringkan. Jadi ya sama aja sebenarnya ya. Kita punya ekstrak kental, ekstraknya dikeringkan dulu. Ya. Kemudian kalau misalnya tidak dalam bentuk serbuk bisa dibuat masapil, kemudian dipotong-potong. Nah ini, jadi ya dibuat pil dulu, masapil dulu ya, tapi tidak dicetak jadi pil, tapi nanti dipotong-potong. Kemudian seperti cairan, nih, cairan minyak lemak dan cairan yang tidak melarutkan gelatinnya. Bisa dimasukkan di pipet ya, kemudian ditutup ya, asalkan cairan itu tidak bereaksi dengan cangkangnya ya, atau tidak melarutkan gelatin bahan pembentuk cangkangnya, bisa dimasukkan. Nah, bagaimana kalau ada cairan yang dia bereaksi dengan gelatinnya sehingga nanti gelatinnya rusak atau meleleh? Seperti apa? Minyak menguap, kreosot, atau alkohol, maka diencerkan terlebih dahulu ya, sampai kadarnya di bawah 40%. Nah, jadi cairan itu bisa dimasukkan ke dalam kapsul keras dengan tahapan atau perlakuan yang pertama. Kalau berupa ekstrak kental bisa dikeringkan atau dibuat masapil ya. Kalau itu berupa cairan ya, cairan itu asal tidak merusak gelatinnya atau tidak melarutkan gelatinnya, bisa dipipet masuk ke dalam cangkang kapsul. Apabila cairan itu bereaksi dengan gelatinnya sehingga gelatinnya menjadi rusak ya, maka
encerkan kadarnya terlebih dahulu sampai di bawah 40%. Nah, biasanya kalau kita setelah memasukkan obat ke dalam kapsul, itu kapsulnya kotor ya. Nah, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa kalau tidak dibersihkan? Nanti sama aja. Sebenarnya dibuat sediaan kapsul itu supaya bau dan rasanya itu tertutupi ya. Tapi ternyata di bagian luar itu ada obatnya ya, pada saat kita telan menimbulkan rasa pahit. Jadi dibersihkan terlebih dahulu ya dari obat-obat yang menempel pada dinding kapsul, baru kemudian diserahkan kepada pasien. Ya, dibersihkannya dengan apa? Nah, kalau di apotek ya kita pakainya biasanya kain yang bersih. Kain yang bersih, apalagi kalau kita buatnya manual dengan tangan, dan tangan kita kadang basah ya, lembab. Waduh, itu nanti sudah kapsulnya lengket, kemudian banyak yang serbuknya nempel di dinding kapsul. Nah, akan lebih higienis lagi ya, kalian pakai sarung tangan. Ya, sebaiknya memang pakai sarung tangan ya. Nih, faktor-faktor yang dapat merusak cangkang kapsul ya. Nih, zat sebentar ya biar kelihatan. Mengandung zat yang mudah mencair atau higroskopis. Nah, cangkang kapsulnya akan ikut meleleh nanti. Mengandung campuran eutecticum. Tadi sudah saya jelaskan ya, contohnya kanver dengan mentol. Yang keduanya akan mengalami peristiwa eutecticum menjadi lembab, ataupun asetosal dengan heksamin. Nanti kapsulnya jadi rusak. Mengandung minyak menguap, kreosot dan alkohol. Kecuali ini ya, diencerkan terlebih dahulu di bawah 40%, atau penyimpanan yang salah ya, disimpan di tempat yang sangat kering atau disimpan di tempat yang sangat lembab. Nah, ini ya, menyimpan cangkang kapsul itu jangan di tempat yang lembab, karena nanti dia akan lunak dan lengket ya, karena dia dapat menyerap air dari udara. Dan jangan terlalu kering, karena dia menjadi rapuh dan mudah pecah. Jadi pada saat kalian ambil, dibuka aja itu udah retak biasanya ya. Ini terjadi kalau musim kering ya, musim kemarau itu kita harus benar-benar menjaga kapsul itu penyimpanannya biar ini ya tidak kering sekali, nanti rapuh nggak bisa dipakai. Nah, bagaimana caranya? Ya, disimpan dalam ruang yang tidak terlalu lembab ataupun kering, dalam botol gelas yang tertutup rapat dan diberi silika pengering ya. Dalam wadah plastik boleh, tapi diberi pengering. Dalam pistol strip aluminium foil silahkan ya. Bisa pilih salah satu. Oke, itu tadi sediaan kapsul. Ada yang mau ditanyakan terkait sediaan kapsul? Tidak ada? Oke. Belum ada, Bu. Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ke sediaan pil atau pilule. Ya, sediaan pil. Nah, sediaan pil itu sediaan yang seperti apa toh? Ya, sediaan yang dia punya berat berada pada rentang 60 sampai 300 mg. Ya, berada pada berat 60 sampai 300 mg. Apakah boleh buat dalam berat yang lebih dari 300 mg? Ya, itu namanya boli, bukan pil. Ya, yang beratnya lebih dari 300 mg itu namanya boli. Nah, kadang ada yang membuat pil tapi kecil-kecil gitu ya, yang beratnya tidak lebih dari 30 mg. Biasanya untuk zat aktif yang dia memang dosis lazimnya sangat kecil. Ya, namanya adalah granula. Ini kecil-kecil sekali.
Nah, cara membuat pil sama dengan tablet, jadi dia perlu bahan tambahan yang lain seperti bahan pengisi. Nah, bahan pengisi yang digunakan apa? Bisa akar manis, ada bolus alba, SL, kemudian pengikat, bisa menggunakan PGA, bisa menggunakan ADEPS, ya. Penabur atau ini ya, penabur itu untuk mencegah supaya pil itu tidak lengket, ya, bisa menggunakan talek atau lycopodium. Masih ingat dulu farmasi praktis bikin pil, ya, sebelum mencetak kan di papan pencetak pilnya itu kita kasih penabur, ya. Kalau pilnya berwarna, kalau pilnya itu berwarna putih, kita pakai talek. Kalau berwarna, kita pakai lycopodium, warnanya kuning ya, lycopodium. Oke. Kemudian bisa juga disalut, ya. Kemudian bila perlu ditambah dengan pembasah. Pembasahnya bisa pakai air, gliserin, sirup, madu, dan lain-lain. Oke. Cara pembuatannya, dicampur bahannya, ya. Kemudian sampai diperoleh massa rebus, kemudian dipanjangkan, terus dipotong, ya. Bobot pil idealnya 100 sampai 150, tapi tadi di literatur dikatakan ya, bobot pil itu dikatakan pil kalau bobotnya berada pada rentang 60 sampai 300 mg. Tetapi bobot pil yang ideal rata-rata itu adalah 120 mg. Nah, ini menjadi penghalang. Ini ya, persyaratan ini menjadi penghalang kenapa pil itu jarang kita temui sekarang di pelayanan kefarmasian. Ya, ada, cuman tidak banyak. Tidak seperti tablet. Dan banyak juga yang berasal dari industri kecil rumahan atau industri kecil obat tradisional, ya, karena keterbatasan alatnya sehingga mereka cetak jadi pil. Nah, ini akan bermasalah kalau zat aktif kita itu punya dosis yang besar dan dibuat pil. Kadang kalau teman-teman lihat ya, kalau itu 1 kali 4 pil, jadi sekali minum itu 4 pil, itu sudah biasa. Karena apa? Ya tadi keterbatasan pada berat yang dicantumkan di literatur, ya, sehingga sekali minumnya untuk memenuhi dosisnya harus 4 kalinya. Tuh. Oke, ini secara teoritis ini saya hanya mengulang ya. Ini di farmasi praktis dulu pasti sudah diberi atau pernah disampaikan ya, terkait misalnya ini ya, pengisinya dipilih pakai Radix-Lix, kecuali kalau ada reaksi dengan Radix-Lix boleh dipilih pengisi yang lain. Bisa juga menggunakan bolus alba. Nah, sebagai pengikat bisa digunakan Sucuslic 2 gram untuk 60 pil. Kadang kalau ada reaksi digunakan Adepslan atau Vaseline. Oke, sediaan pil sudah selesai. Oke teman-teman, saya kira penjelasan untuk pengantar bentuk sediaan padat sudah cukup ya. Sebenarnya sudah dipelajari di farmasi praktis pertama. Pada saat teman-teman masuk itu kan dikenalkan dengan berbagai macam bentuk sediaan, ya. Ada sediaan padat, ada sediaan semi padat, dan ada sediaan sirup. Gitu. Nah, perbedaannya nanti adalah kalau teman-teman dulu hanya mengenal definisinya, macamnya, di sini nanti teman-teman diberi materi untuk bagaimana cara, ya, begitu.
Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Oke, silakan Mbak Fariha. Yang tablet tadi Bu, itu perbedaannya yang delay release sama yang ER Bu, extend release. Ended release ya. Oke. Kapsulnya tablet ya. Nah, ini. Nah, immediate release itu adalah tablet yang larut dengan cepat atau tablet yang dilepaskan dengan cepat ya. Release itu kan pelepasan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk tablet yang didasarkan pada pelepasannya. Immediate release itu berarti tablet yang melepaskan obatnya dengan cepat. Ya, kalau extended release ya atau extended release atau sustain release, prolong release ya, prolong itu panjang. Berarti ini adalah tablet yang dilepaskan atau tablet yang melepaskan obatnya itu secara perlahan-lahan. Ya, jadi kita minum tablet sekali, nanti obat itu akan dilepaskan perlahan-lahan. Nah, kita formulasi dengan adanya barrier atau penghalang. Kalau tidak ada barriernya, ya obat itu akan lepas begitu saja, ya. Tapi kalau kita ada barriernya, ya misalnya kita ada matriksnya. Ada matriks itu biasanya dipakai suatu bahan yang dia itu punya kemampuan untuk mengembang, sehingga kalau dia mengembang membentuk gel itu, jadi dia menghalangi obatnya untuk keluar, tetapi obatnya tetap bisa keluar, tapi sedikit-sedikit. Itu di situ ada pori-porinya, itu ya. Itu salah satu teknologi untuk membuat tablet lepas lambat. Meskipun ada banyak ya, tidak hanya berdasarkan pada matriks saja, tapi ada beberapa teknologi seperti alat oros itu ya, itu juga. Nah, jadi obat-obat ini atau sediaan sustain release ini atau prolong release ini dikembangkan untuk mengantisipasi ya ketidakpatuhan pasien dalam minum obat. Ya, ada beberapa obat yang harus diminum dalam jangka waktu yang panjang. Kalau sekali minum obat itu sehari 3 kali 1 tablet ya dalam waktu yang panjang, terkadang pasien akan jenuh dan tingkat kepatuhannya itu akan menurun. Jadinya apa? Ya, pasien tidak akan minum obat dengan tepat, mungkin sehari 2 kali, mungkin sehari sekali, sesuka dia. Nah, penyakit yang dideritanya tidak akan sembuh-sembuh. Kemudian dikembangkan ini ya, sustain release ini. Jadi minum sekali, efeknya dilepaskan perlahan-lahan. Jadi tidak akan di dalam tubuh kita itu obat itu tidak akan, jumlahnya tidak akan besar. Meskipun tabletnya ini ya teman-teman ya, itu kandungan dosisnya bisa 2-3 kali dari dosis tunggal. Ya, jadi kalau sekali minumnya 30 gitu ya, maka kalau dia dibuat sustain release ya, kalau adanya sehari 2 kali ya dosisnya 2 kalinya. Makanya kalau untuk obat ini ya, yang ada keterangannya SR gitu ya, itu jangan digerus, nggak boleh, bahaya. Karena akan menyebabkan apa? Dose dumping, ledakan dosis. Nah, itu harusnya obatnya ya dosisnya untuk 1 hari, tapi karena teman-teman gerus, rusak kan? Sistem pelepasannya rusak di situ, kemudian berikan pada pasien. Nah, pasien sekali minum itu dosisnya bisa 2 kalinya. Nah, itu kadang membuat pasien jadi ini ya racunan ya, menyebabkan toksik ya, karena terjadinya dose dumping itu, karena harusnya efeknya itu sampai sehari ya. Jadi hati-hati, jangan sampai digerus. Nah, ini Bu, dokter itu resepnya mintanya digerus sih. Dokter kadang nggak tahu apakah obatnya itu dalam bentuk sustain release, dalam bentuk konvensional ya, sehingga dia hanya tahu oh ini kandungannya obatnya ini,
dia butuh itu dan dia ingin diracik. Nah, kita harus bisa ini ya, men-screening terlebih dahulu. Karena saya sering dulu waktu masih aktif setiap hari di apotek tuh, saya lihat beberapa resep itu, wah, sustain release minta separuhnya, jadi 3 kali sehari setengah tablet, ya dipotek. Nah, bukan jadi sustain release lagi nanti, ya, dan obatnya akan rusak kalau seperti ini, tujuan terapinya nggak akan sampai. Kemudian ada obat-obat salut gula diracik, lembab kan, nanti berapa hari kemudian pasiennya protes, ini kok serbuk saya lembab gitu. Nah, itu salut gula, nggak boleh ya. Salut gula dibiarkan saja ya, dikeluarkan dari bungkusnya, kalian biarkan, itu lama-lama dia akan basah kok ya, gitu. Jadi pelepasannya perlahan-lahan, Mbak, ya. Kalau delayed release itu atau repeat action. Jadi tablet yang pelepasannya itu pelepasan obat atau pelepasan dosisnya itu berulang, ya, berulang-ulang, repeat. Jadi minum sekali, tapi pelepasan dosisnya itu, oh ini sudah selesai, kemudian dilepaskan dosis berikutnya begitu. Itu adalah contoh obat-obat yang dimodifikasi pelepasannya, ya. Itu ada sustain release, ada delayed release, gitu. Begitu Mbak Fariha. Baik Bu, terima kasih. Oh ya Bu, mau tanya lagi Bu. Tadi kan ada itu ya kasus yang apa, tablet SR itu minta setengah. Terus saya pernah itu ketemu Bu, omeprazol disuruh ngeracik gitu. Itu terus gimana ya Bu ya pengatasannya? Kalau misalnya mintanya nggak sampai satu utuh gitu Bu. Ya itu ya kita konsultasikan Mbak ke dokternya. Apalagi omeprazol ya, itu bentuknya granul yang jelas salut ya. Ya kan, tujuannya kan juga akan berbeda dengan ini ya, apa namanya, granul yang tidak disalut gitu. Jadi tetap kita harus konsultasikan dengan dokter pembuat resepnya ya, karena itu nanti merusak. Jadi teman-teman nanti kalau sudah belajar tentang tablet salut ya, tablet sustain release, tablet effervescent, kenapa tablet itu dibuat dengan metode yang berbeda-beda, dengan tujuan yang berbeda-beda, itu kan ada maksudnya ya. Nah kalau misalkan itu kita rusak ya, itu pasti nanti akan menghasilkan apa ya, suatu tujuan yang tidak tepat gitu ya, seperti sustain release dipotek gitu, itu bahaya ya. Omeprazol disuruh dicampur itu ya, biasanya dibuka terus dibagi-bagi gitu ya, dimasukkan lagi ke dalam kapsul begitu. Ya, kita sebagai seorang apoteker yang sudah tahu, sudah belajar ya bagaimana teknologi dalam proses pembuatannya itu pasti ada tujuannya tertentu, yaitu dikonsultasikan pada dokter. Nah, kalau dulu saya pengalaman Mbak, karena kerja di apotek, kebetulan dokternya itu adalah yang punya apotek gitu. Jadi setiap kali meracik ya, saya lihat nengnya itu meracik sustain ini enteric-coated ya. Jadi ada enteric-coated itu digerus, dibagi gitu. Kemudian saya sarankan, ini loh, untuk tablet-tablet ini tuh nggak boleh dilakukan proses peracikan, nanti akan menimbulkan seperti ini. Nah dari situ ini ya bisa komunikasi. Oh ya, berarti besok tidak akan dilakukan proses peracikan untuk tablet-tablet yang dengan sistem ini. Begitu Mbak Fariha, tetap harus komunikasi ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, siapa lagi? Sudah cukup ya. Oke. Baik, teman-teman. Oke. Sudah cukup saya kira. Ya, jangan lupa masuk ke Adlink ya, karena biar presensinya terekap nanti. Oke. Nanti saya tutup perkuliahannya di Adlink. Silahkan teman-teman memberi komentar ya. Oke.
Baik teman-teman, untuk pertemuan pertama ini saya kira cukup ya untuk pengantar bentuk sediaan padatnya. Minggu depan insya Allah ya kita akan lanjutkan pertemuan kedua tentang belajar granulasi ya. Oke. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan ketidaksempurnaan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.